Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, para mahasiswa, para teman-teman yang sedang mengembangkan diri untuk meningkatkan karir dan levelnya. Ya. Saya selalu di pendahuluan belajar, saya sampaikan bahwa S1 atau kalau Bapak Ibu lulus sebagai sarjana, itu levelnya adalah pada menerapkan teori. Jadi menerapkan teori yang kita dapat, kita praktekkan, kita terapkan di tempat kerja kita, di profesi kita. Nah, sedangkan Bapak Ibu menempuh pendidikan Magister Manajemen, menempuh pendidikan S2 ini, poinnya adalah Bapak Ibu mulai mengembangkan teori. Mulai mengaplikasikan, menerapkan secara mendalam lah begitu, terkait dengan teori-teori yang kita miliki. Nah, dan yang ketiga, ketika Bapak Ibu nanti lulus tahun depan, kemudian melakukan studi lanjut, ambil S3, Bapak Ibu seharusnya mulai pada level menciptakan teori, membangun konsep dan model. Nah, salah satu penerapan pengembangan secara mendalam teori adalah konsep tentang Smart Business Map ini. Ya, Smart Business Map ini sebenarnya dia adalah dari ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu populer, kemudian diterapkan ilmunya industri, diterapkan di UKM. Ilmunya industri coba diterapkan di usaha kecil. Nah, ketemulah konsep Smart Business Map ini. Kemarin saya sampaikan bahwa dasarnya adalah mengapa bisnis mati? Mengapa bisnis jatuh? Mengapa startup fail, gagal? Nomor satu, no market need. Tidak ada permintaan pasar. Kalau bisnis itu dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu bergeser, berarti poinnya apa? Pasar bergeser. Kemarin tayangan saya tampilkan, pasar tradisional, pasar modern bergeser. Pasar modern, pasar online bergeser. Pasar mall yang dulu menjadi pasar modern, sekarang menjadi mall untuk piknik misalnya, mall untuk pariwisata misalnya. Jadi terjadi pergeseran. Ketika terjadi pergeseran pasar, maka produk yang tidak bergeser ketinggalan. Sama dengan di UKM. Ketika inovasinya terlambat, maka market terjadi pergeseran. No market need. Jadi ini menjadi basis ilmu Smart Business Map. Sebenarnya 3 ya, cash flow, kemudian tim, dan kemudian kompetisi. Nah, jadi poin inilah yang menjadi dasar dari Smart Business Map. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, apakah slide saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya lanjut ya. Kemarin yang kedua, ketika Abdurrahman bin Auf pindah ke Madinah, yang dicari pasar. Yang berikutnya adalah, ini kata Paul Finn dia bilang, ide bisnis tidak penting. Yang penting adalah pasar. Beruntunglah Bapak Ibu yang sudah punya karir, yang sudah punya profesi. Coba lihat di sekitar Bapak Ibu, coba lihat di sekitar kita, apa ada pasar yang membutuhkan solusi. Nah, maka dari itu, kita akan bicara tentang 12 mapping, 12 cara memahami, 12 cara memvalidasi usaha kita,
cara memvalidasi usaha orang atau cara memvalidasi apakah bisnis ini masih punya harapan. Ya. Di area 1 atau di bab 1 playing field, area bermain, stadionnya. Kita mau main di arena apa? Perkotaan, perdesaan, industri tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah, Bapak Ibu, bagaimana pemasarannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana bisnis itu agar profit. Oke. Sekarang, yuk kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu, pertama, coba Bapak Ibu tuliskan dulu, memulai usaha itu, atau mapping, atau membuka usaha itu, Bapak Ibu harus memahami apa industrinya, apa kelompoknya, jenisnya. Misalnya gini, jadi Bapak Ibu misalnya, mau usaha apa? Nggak tahu ya Pak, idenya apa ya Pak? Ada kelas kemarin, sampai pertemuan selesai, Pak saya tuh kok masih bingung ya Pak, apa industrinya, maaf, saya tuh mau usaha apa? Saya kemarin kelewat menyampaikan ini di depan. Jadi saya tidak pingin Bapak Ibu setelah selesai bingung, saya ini mau usaha apa Pak? Menurut pandangan saya, ketika saya membimbing orang untuk memulai sesuatu, pertama pahami dulu kategori industrinya. Maksudnya kelompok usahanya. Misalnya gini, Bu mau usaha apa? Bingung Pak, Ibu pengennya kuliner, atau retail, atau produksi makanan minuman, atau, nah itu industrinya, grup besarnya. Ibu mau usaha apa? Saya mau usaha jasa transportasi Pak. Bentuknya apa? Ya belum tahu Pak, tapi kira-kira itu transportasi Pak. Oke, grupnya apa namanya industri besarnya itu. Saya kok tertarik kuliner ya Pak. Saya kok tertarik properti ya Pak. Di apanya? Oh, kos-kosannya atau membangun propertinya atau jual beli tanahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama sebelum kita lanjut, tugas Bapak Ibu tetapkan dulu, Ibu Bapak mau usaha kategori apa? Ya, kategori. Saya mau di peternakan, Pak. Saya mau di pertanian, Pak. Saya mau di agrobis, Pak. Saya di dunia pupuk, Pak. Masuk dulu ke grup besarnya. Ya. Dan Bapak Ibu, nanti di ujungnya itu kita akan menemukan DNA intinya. Apa itu? Misalnya gini, kuliner. Kuliner itu jenengan ibaratnya ngomong binatang. Terus binatang ini apa? Oh, unggas. Di unggas itu ada macam-macam. Ada ayam, ada bebek, ada angsa. Ngomong ayam. Di ayam itu macam-macam. Ayam petarung, ayam pedaging, ayam petelur, ayam fancy, ayam apalagi. Nah, itu ketemu DNA-nya. Kalau ngomong DNA berarti, nah ini pertemuan berikutnya ya. Kalau ngomong DNA itu berarti menemukan intinya ayam tadi. Apa ini ayam apa? Ayam petelur, Pak. Telurnya berapa persen? Nah, berarti kalau ngomong soal DNA itu ya ngomong soal kompetensi. Ayam petelur, kompetensinya apa? Bertelur. Ayam pedaging, kompetensinya apa? Daging. Ngomong kafe. Ini ngomong kuliner. Di kuliner itu ada warung, ada resto, ada joglo, ada warung taman, ada kaki lima, ada lamongan, ada kafe, ada kafe taman, ada kafe hiburan, ada kafe meeting, ada, nah ketemu produknya, ketemu di jenisnya, maka ketemu kompetensinya. Kalau Bapak Ibu mau nyari makan ya ke warung makan, dapatnya makan kenyang. Kompetensinya warung makan, makan kenyang. Tapi kalau Bapak Ibu ke kafe apa misalnya, kafe mewah misalnya, di situ bukan dapat makan kenyang, tapi Bapak Ibu dapat tempat yang mewah untuk meeting. Misalnya seperti itu. Itulah nanti
ujung dari pertemuan yang sesi berikut. Nah, jadi Bapak Ibu tetapkan dulu apa industri besarnya dulu. Kuliner, Pak. Ah, boleh. Yang kedua, nanti baru Bapak Ibu lebih spesifik. Saya kulinernya itu saya pengen bikin warung kopi, Pak. Nah, nama usahanya warung kopi Bu siapa? Jasa travel apa misalnya, atau misalnya peternakan apa dan seterusnya. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa menentukan apa produk utamanya. Ya, apa produk utamanya? Satu, kategori industrinya, peternakan, perikanan, kuliner, transportasi, jasa pendidikan, jasa konsultan, properti, bla bla bla. Lalu nama usahanya apa, Bapak Ibu tetapkan dulu. Baru kemudian produk utamanya apa. Nah, baru dari sini coba yuk kita melangkah. Kemarin Bapak Ibu sudah menulis di grup rencana atau gagasan usahanya. Jasa Pak, jasa konsultan Pak, jasa pendidikan Pak. Ada juga yang jasa ISO. Saya lihat kemarin ya ada jasa ISO. Jasa konsultan ISO misalnya. Ya, good. Berarti Bapak Ibu sudah menentukan kategori industrinya. Lalu tentukan dulu nama usahanya, kemudian tuliskan juga Bapak Ibu produk utamanya. Kalau banyak Pak produknya, ya tuliskan 1, 2, 3 produknya. Bapak Ibu coret-coret di kertas Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut dulu, Pak. Lanjut, siap. Baik, berikutnya kita mulai lembar yang pertama. Lembar yang pertama itu, Bapak Ibu kalau di print-printan itu di halaman tengah ya, Smart Business Map di halaman tengah. Karena yang di atas itu DNA bisnis yang saya letakkan di situ. Yang pertama adalah what the problem. Ya, what the problem. Apakah Bapak Ibu menemukan gap dari harapan konsumen dengan kenyataan yang di pasar. Harapannya orang naik ojek, enak, cepat, gampang. Kenyataannya, waktu kita nyari ojek, harus ke pangkalan, biayanya nggak pasti, petugasnya menakutkan, harganya nanti naik atau turun, beda dengan keadaan tertentu. Nah, Pak Nadim dan banyak orang itu menemukan ada aplikasi ojek online. Nah, dia menemukan persoalan di pasar. Pertanyaannya, what the problem di pasar? Ada persoalan apa di dunia transportasi ojek? Banyak orang kecewa dengan sopir ojek. Tengah malam, harganya naik. Tiba-tiba petugasnya tidak meyakinkan. Nah, karena Gojek menemukan problem, menemukan gap, maka muncul ojek, Gojek, muncul ojek namanya Grab, muncul ojek namanya macam-macam itu. Kemudian tiba-tiba dia menjadi sesuatu yang mendisrupt yang lain, karena dia menemukan problem di market. Coba Bapak Ibu rasakan pendidikan. Banyak orang kebingungan mendidik anak-anak balita. Banyak orang kebingungan mendidik atau kesulitan mendidik anak-anak yang sedang bertumbuh. Itulah mengapa pendidikan PAUD, pendidikan TK, itu benar-benar tidak akan surut. Dan Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, ada orang yang masuk sekolah playgroup harus bayar puluhan juta. Ada orang yang masuk sekolah SD tertentu bayarnya 20 juta. Ada orang yang masuk SMP boarding, masuknya tok bayar 70 juta. Kenapa? Karena ada gap antara mendidik anak sendiri dengan menyekolahkan anak. Kenyataannya banyak sekolahan yang tidak membuat anak jadi pinter, tapi anak jadi malah nakal misalnya. Maka dibutuhkan tempat yang meyakinkan. Nah, itu dia menemukan gap. Maka ketemulah Gojek. Dan Gojek sukses. Pertama, what the problem. Jadi Bapak Ibu temukan problem
di pasar. Cara menemukan problem tadi, yang pertama, pahami pasar, pahami kompetitor, lihat pemain di dunia, di bisnis itu. Nah, ada cara yang pertama adalah menggunakan mapping the problem. Konsumen itu problemnya apa? Oh, cara mendidik anak, misalnya ke sekolahan tadi ya, mendidik anak problem. Saya nggak punya sumber daya, Pak. Saya nggak punya sistem untuk mendidik, Pak. Oh, berarti atau ini dilihat kompetitor yang lain. Oh, kompetitor yang lain, oh belum menggunakan standar mutu tertentu, Pak. Oh, sumber dayanya terbatas, Pak. Oh, prosesnya berbeda, Pak. Oh, perlengkapannya yang kami lebih hebat, Pak. Oh, bahan baku kami, input kami berbeda, Pak. Oh, lingkungan kami kebetulan tempat kami seperti ini, Pak. Maka kita bisa menemukan problem di pasar. Nah, ini mapping the problem. Coba dilihat Bapak Ibu, problemnya itu ada di mananya. Karena sumber daya orangnya kurang, maka menyebabkan mutunya menurun. Karena prosesnya berkualitas menyebabkan, atau karena prosesnya tidak berkualitas, maka menyebabkan karena manajemennya titik-titik-titik, maka titik-titik-titik. Ketemulah problem di konsumen. Nah, problem itulah nanti yang dijawab di pertanyaan nomor 3. What your solution? Jadi Bapak Ibu, basisnya adalah lihat kompetitor. Yang kedua, lihat problem di pasar. Lihat problem di customer. Nah, mapping the problem itu juga bisa menggunakan pendekatan semacam akar, apa itu istilahnya ya, ada macam-macam ya, akar masalah juga bisa. Jadi misalnya, saya mau kuliner, Pak. Apa kulinernya? Makan kenyang, makan taman, misalnya gitu. Kopi-kopi saja, atau makanan Eropa, atau misalnya gitu. Nah, temukan, oh saya akan memfokuskan diri pada kuliner yang khusus untuk pesta. Oh, saya akan memfokuskan diri pada sampai ketemu kita itu jago apa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya jago titik-titik-titik. Perusahaan kami kompeten di titik-titik-titik. Kami jagonya titik-titik-titik. Misalnya kalau sekolahan SMK itu misalnya. Kami jagonya penempatan kerja di perusahaan besar. Kami jagonya anak-anak masuk perguruan tinggi negeri. Kami jagonya anak-anak yang sopan santun, bla bla bla. Kami jagonya mencetak anak-anak yang disiplin. Kuliner, kami jagonya apa? Transportasi, kami jagonya irit. Nah, jadi Bapak Ibu, nah kalau ngomong kecantikan, salon kecantikan, kalau dia menggarap global, maka semua orang sama. Maka dia harus masuk ke yang spesifik. Kenapa si glow itu, MS Glow segala macam itu, dia jagonya glowing. Dia fokus kepada wajah glowing. Jadi tiba-tiba menjadi market yang, menjadi produk yang luar biasa. Karena dia menemukan bahwa ibu-ibu, emak-emak itu pengen tampil glowing. Jadi ngomong kulit ada kulit tubuh, ada kulit wajah. Kulit wajah ada jerawat, ada penuaan. Mungkin kulit wajah, penuaan, ada lagi tadi glowing dan kenceng misalnya gitu. Nah, sampai menemukan titik di mana sayalah jago di bidang titik-titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kemampuan kita menemukan problem. Yes. Contohnya, ini contohnya bagaimana Indomie, Indofood menemukan problem. Ya, banyak orang butuh makanan yang tidak repot. Banyak orang pengen makan mie, tapi nggak mau repot. Nggak perlu pergi, nggak perlu ngantri, cukup tinggal dibuka, kasih air panas, ditutup, diaduk bumbu, dimakan deh. Dulu Bapak Ibu waktu kita masih sekolah, Bapak Ibu suka makan mie, kalau misalnya ngekos begitu, mie bungkus mie dibuka, bumbu dikeluarkan, mie dikasih langsung di plastik itu, dikasih air panas, diikat, misalnya gitu. Lalu nanti bumbu dimasukkan, diaduk-aduk, dimakan.
atau waktu piknik. Nah, banyak orang pengen makan mie seperti itu, tapi waktu dibuka, karetnya lepas, airnya tumpah misalnya. Nah, maka Indomie, dari ilustrasi itu, Indomie menemukan pop mie. Indofood menemukan pop mie. Banyak orang butuh makan mie, tapi tidak mau repot. Nah, ini contoh bagaimana produk menemukan problem di pasar. Ya, banyak orang butuh sampo untuk menemukan apa? Menemukan problemnya. Oh, rambut patah. Oh, menemukan sampo untuk ibu-ibu atau wanita yang berhijab. Oh, menemukan sampo untuk titik-titik. Nah, menemukan the problem. Nah, Bapak Ibu, caranya adalah yang paling sederhana, ini selalu saya praktekkan. Caranya adalah dengan membuat pertanyaan. Bentar ya, saya coba bukakan. Caranya Bapak Ibu, nomor 1 itu caranya begini. Cara membuatnya begini. Ini cara yang paling gampang. Buat pertanyaan begini, what the problem, itu pertanyaan gini. Banyak orang membutuhkan titik-titik-titik. Tetapi titik-titik-titik. Nah, banyak orang membutuhkan titik-titik-titik, tetapi titik-titik-titik. Nah, di dalam bisnis, dalam konteks Smart Business Map, ini harus melakukan riset sederhana. Jadi Bapak Ibu melakukan riset sederhana. Coba kita buat contoh. Bapak Ibu, siapa yang Bapak Ibu mau saya jadikan contoh? Monggo, usahanya apa? Untuk mengisi kolom 1. Silakan, boleh bersuara. Saya, Pak. Oke, Saya usahanya boleh, apa, Pak. Bu? Oke, 1 dulu, yang kedua nanti apa? Oke, 1 apa, Bu? Saya pengen usaha minimarket, Bapak. Minimarket. Minimarket. Banyak orang membutuhkan jasa atau layanan minimarket. Oke. Tadi yang bertanya yang kedua tadi Pak Saiful, betul? G, betul, Pak. Produknya apa jenengan yang pengen dikembangkan? Ada 2, kemarin saya ngisi 2, Pak. Laundry Oke. sama transportasi. Boleh dipilih Laundry. salah satu. Oke, laundry sama transportasi. Boleh. Nanti dicoba ya. Ada laundry. Oke. Tapi jenengan yang paling mantap itu sebenarnya pengen apa? Transportasi aja, Pak. Banyak orang membutuhkan jasa, ini travel atau pengiriman barang atau apa? Travel sama pengiriman barang, Pak, sekalian. Travel ya, berarti membutuhkan jasa travel. Tetapi titik. Kita tahu banyak bisnis travel yang juga mati, ya kan? Jadi apa sebenarnya the problem? Kita mulai dulu dengan yang minimarket. Banyak orang membutuhkan jasa atau banyak orang membutuhkan layanan minimarket. Tapi titik. Nah, sebenarnya begini cara bertanyanya, Bu. Banyak orang membutuhkan minimarket, tapi kenapa ya? Kok ada minimarket yang sukses, ada minimarket yang mati? Betul ya, Bu? Kenapa ya? Kok ada minimarket yang lancar, kok ada minimarket yang baru buka 3 bulan tutup, atau baru buka setahun, sudah nggak mampu diperpanjang. Nah, ini adalah kita mencoba menemukan apa sebenarnya problem konsumen terhadap minimarket. Nah, cara bertanyanya begini. Tetapi titik. Banyak orang membutuhkan minimarket sebenarnya. Banyak orang butuh belanja di minimarket. Jasa, layanan, itu maksudnya belanja. Banyak orang membutuhkan jasa layanan ataupun belanja di minimarket. Tapi titik. Nah, tetapi ini Bapak Ibu, ini pertanyaannya adalah begini. Apa yang membuat orang memutuskan beli di minimarket kita? Atau apa yang membuat orang tidak jadi beli?
di tempat kita. Nah, jadi coba dicek. Kalau transportasi sama, banyak orang butuh pengiriman, banyak orang butuh naik travel, banyak orang membutuhkan jasa kirim. Tapi titik-titik-titik, apa yang menyebabkan orang tidak jadi atau apa yang menyebabkan orang jadi? Sebenarnya pertanyaan apapun boleh, yang penting nanti akan menemukan jawaban penyebab utama atau problem utama orang membeli ataupun tidak membeli. What the problem itu akan menemukan, oh banyak orang ingin minimarket tapi pengennya itu yang apa lengkap, oh pengennya itu yang titik-titik-titik. Nah, sekarang Bapak Ibu, ayo kita bantu Ibu, siapa tadi Bu? Bu Yaya. Baik. Coba kita ingin bantu Bu Yaya. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu membeli ke sebuah minimarket atau mandek gitu, nggak jadi beli, nggak cocok. Nah, apa yang menyebabkan Bapak Ibu membeli dan tidak jadi membeli? Satu. Harga terlalu tinggi. Harga berarti udah pernah beli atau nggak beli lagi ya? Oke, harga. Nah, saya tulis dulu ya, satu-satu. Harga. Berarti faktor harga. Nomor 2, siapa tadi yang bersuara? Lokasi. Lokasi. Berarti pilihan lokasi, jarak jauh dekatnya atau apanya ini? Mudah dijangkau atau di pinggir jalan gitu, Pak. Oh ya, lokasi berarti strategis. Oke. Nomor 3, apalagi yang membuat orang Pelayanan. ada ya pelayanan. Layanan itu maksudnya pelayannya atau fasilitas tempatnya? Fasilitas tempat, misalkan parkir sempit, biasanya kan kalau bawa mobil itu butuh parkir luas, Pak. Oke, layanan tuh misalnya parkir. Langsung parkirnya langsung jalan raya misalkan kan. Oke. Jadi yang pakai mobil itu kan malas berhenti. Oke, layanannya misalnya parkir. Kemudian misalnya yang layanan ya berarti ya. Ya oke, layanan parkir terutama ya. Oke, baik. Berikutnya, nomor 4. Pilihan barang, Pak. Pilihan. Jumlahnya. Berarti Pilihan. berarti variasinya. Variasinya jumlahnya. Ya, variasi pilihan lebih banyak. Variasi pilihan lebih banyak. Lebih lengkap lah ya, lengkap. Sesuai dengan kategori dia. Baik, nomor 5, apalagi coba? Konsepnya mungkin, Pak. Branding, ini maksudnya apa ini? Branding ini atau konsep ini maksudnya apa ini? Ya biasanya kan kalau orang baru kan nggak tahu itu toko atau bukan, Pak. Jadi kalau nggak ada brandingnya kan kita nggak tahu itu toko atau bukan, Pak. Oke, maksudnya itu berarti display depan ya. Display Betul, depan menggambarkan apa gitu ya. Artinya bagaimana membangun display depan ini penting. Lampunya, tulisannya, kemudian display rak-nya. Oke ya, konsep displaynya. Oke, konsep penampakannya. Ya boleh dibilang branding tadi ya, membangun pencitraan di depannya. Boleh. Nomor 6. Promonya, Pak. Promosinya. Promo minimartnya. Oke, promosi penjualannya. Ini menentukan. Ya, oke. Saya ulangi pertanyaannya, apa yang membuat jadi membeli? Apa yang membuat tidak jadi membeli? Atau apa yang membuat Bapak Ibu menjadi pelanggan dan apa yang membuat Bapak Ibu tidak menjadi pelanggan? Ya, apakah harga mempengaruhi kita membeli nggak membeli? Apakah lokasi mempengaruhi kita membeli nggak membeli? Apakah layanan parkir mempengaruhi membeli nggak membeli? Apakah variannya mempengaruhi membeli nggak membeli? Apakah display konsepnya mempengaruhi beli nggak membeli? Apakah promosi penjualannya mempengaruhi? Oke, mungkin ini branding ini bisa di positioning-nya ya, positioning-nya. Branding ini menggambarkan positioning. Jadi, oh ini toko gerabah, oh ini toko supermarket, minimarket tadi, oh ini toko kelontong, oh ini ya, oke deh. Baik, brandingnya, positioningnya. Nomor 8.
Apa yang membuat Bapak Ibu jadi membeli atau nggak jadi membeli atau membeli ke sebuah tempat tadi? Diskonnya, Pak. Diskon masuk harga ya, sudah saya masukkan harga. Diskon, boleh. Harga, berarti ini artinya permainan harga akan menentukan membeli, tidak membeli. Ada satu lagi? Promo bisa diartikan itu, Pak. Misalnya beli 1 dapat 2 dan lain sebagainya itu masuk kategori. Ini masuk promo, ini ya oke, ini tadi masuk promosi penjualannya itu berarti bisa strategi penjualan ya, boleh diskon macam-macam. Tapi dalam konteks terkenal diskon itu berarti ngomong soal harga. Kalau kartu member itu Pak masuk apa Pak? Kartu member yang dapat member harganya dipotong sekian gitu. Nah, itu bisa masuk ke promosi penjualan. Member ya termasuk strategi promosi penjualannya. Strategi promosi penjualannya canggih. Kalau Bapak Ibu membeli ke sebuah tempat karena strategi promosi yang canggih, tapi kemudian mendapati di sana produk itu lemah pada titik-titik, apakah Bapak Ibu akan kembali membeli? Nah, tuh, itu sudah mematahkan bahwa strategi promosi bukan faktor utama suksesnya atau problem dari market. Nah, misalnya begitu, itu nanti bisa jadi jawaban. Ada lagi Bapak Ibu, kalau cukup, oke. Sekarang kita lakukan riset kecil-kecilan. Ada 7 pilihan ya, saya tulis biar saya nggak lupa, nanti saya tutup soalnya. Ada soal harga, nomor 1, nomor 2 soal lokasi, nomor 3 soal parkir, layanan parkir, nomor 4 soal variasi menu, variasi layanan, kemudian nomor 5 soal branding, kemampuan dia membranding, nomor 6 konsep dan penampakannya, displaynya, nomor 7 promosinya. Nah, mari Bapak Ibu, ini jumlah yang hadir 24. Nah, Bapak Ibu, tombol reaction di bawah itu ada tombol apa ya? Ada tombol angkat jari, jempol. Nah, Bapak Ibu coba pencet misalnya Bapak Ibu yang oke, cukup langsung Bapak Ibu yang memilih. Nanti Bapak Ibu boleh mengulang-ulang memilih sampai 7 kali. Tapi saya ingin menjumlah. Yang menurut pandangan Bapak Ibu, apakah faktor ini yang menjadi problem di konsumen? Apakah diskon dan permainan harga murah menjadi penentu dan problem konsumen untuk membeli? Angkat jempolnya jika Bapak Ibu mendukung poin 1. Silahkan mulai dari sekarang. Oke, kayaknya nggak muncul di layar saya, harus saya hitung tertutup. Yang kok nggak muncul jumlahnya ya? Muncul di biasanya muncul ada hitungan angkanya ini, kok nggak muncul di layar saya? Apakah di layar Bapak Ibu muncul jumlah yang ngitung angka jempol? Tidak Pak, yang muncul cuma jempol kuning. Nah, biasanya ada jumlahnya ini. Sebentar. Oke, sekarang muncul. Yuk, hitung mulai jempol ataupun angka jari boleh. Siapa yang memilih nomor 1 harga? Oke, saya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Ya oke, 10 ya, tutup 10. Turunkan jarinya Bapak Ibu. Siapa yang Bapak Ibu memilih orang membeli itu ke supermarket, minimarket itu menjadi langganan atau pas segala macam itu karena lokasi. Angkat jarinya Bapak Ibu silakan. Lokasi 1, 2, 3, 4, 5.
memilih karena lokasi 7, 8, 9, 11, 12. 12. 12. 12. Lokasi 12. Turunkan jarinya Bapak Ibu. Siapa yang Bapak Ibu memilih beli ke tempat tertentu itu karena mudahnya layanan parkir atau mudahnya pelayanannya. Layanan terutama parkir menentukan Bapak Ibu jadi mampir ataupun tidak. Di minimarket, supermarket. 6, 7, 8, tadi 7, 8, 8 ya, 8. Hanya 8. Nomor berikutnya, turunkan jarinya Bapak Ibu, yang memilih membeli produk ke supermarket, minimarket, itu karena banyaknya variasi produk yang kita cari. Atau banyaknya pilihan, banyaknya display yang display. Silakan angkat jarinya. 11. Hanya 11. 11. Baik, 11. Nomor 5. Apakah Bapak Ibu membeli produk ke jasa supermarket, minimarket, itu karena brandingnya, positioningnya, brandingnya di masyarakat? Angkat jari mulai sekarang. 3. Hanya 3. Oke. Nomor berikutnya. Bapak Ibu membeli produk ke supermarket, minimarket karena mereka punya kemampuan mendisplay produknya. Mendisplay produknya. Satu, cuma satu. Nomor terakhir, Bapak Ibu membeli produk karena kemampuan usaha minimarket itu melakukan paket-paket promosinya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, yes, terima kasih. Jadi Bu Yaya, begitu salah satu cara membuat riset sederhana. Nah, ditanya ke konsumen, apa yang membuat mereka ini? Nah, coba kita tulis sekarang. Ternyata yang memilih beli karena harga 10. Oh, itu terkenal murah 10 orang dari riset ini. Kemudian yang membeli karena lokasi. Salah tulis. Yang membeli karena lokasi 12. Ya, membeli karena lokasi 12. Lokasinya pas. Kadang-kadang harganya mahal pun dibeli, karena disitulah tempat yang paling pas didatangi. Kemudian, layanan parkir ternyata ya lumayan berpengaruh, 8. Pilihan variasi produk lumayan banyak, menentukan 11. Branding ternyata teman-teman udah nggak percaya dengan branding. Ya, cuma 3. Kemudian kemampuan penampakan, display, produk, penampakan, itu ternyata Bapak Ibu hanya 1. Mudah-mudahan saya karena keliru menuliskan mungkin ya. Tapi intinya display ternyata teman-teman juga tidak terlalu berpengaruh. Kemudian ini terbukti di kampung-kampung, displaynya tidak karu-karuan, jeleknya. Tapi barangnya itu, ini yang belum masuk ini sebenarnya ada tempat yang atau mungkin terwakili oleh variasi produk tadi ya. Jadi barangnya itu terkenal grosiran, variasi ini udah ketemu, udah masuk di variasi. Baik. Kemudian promosi ternyata menentukan 8. Nah, jadi Bapak Ibu coba kalau kita urutkan, berarti nomor 1 itu lokasi, nomor 2 itu variasi barang. Jadi kemampuan di variasi barang. Nomor 3
Ini baru soal promosi juga menentukan di nomor berikutnya, nomor 5. Nah, jadi Bu Yaya misalnya bisa menuliskan di lembar poin 1 itu, saya akan bikin supermarket yang titik. Saya akan bikin supermarket yang lokasinya strategis dengan variasi produk yang memuaskan konsumennya, variasinya itu, saya spesialis beras, tapi berasnya itu mulai beras A, beras B, beras C, dilantak begitu rupa, orang akan langsung, wow, misalnya gitu. Oh, saya pakaian, atau produknya apa minimarket Ibu? Oh, jasa, ya minimarket apa? Jadi variasinya itu betul-betul. Kemudian promosi, harga, karena memang konsumen kita masih di produk jasa seperti ini memang sensitif harga, baru yang lain-lain. Nah, Ibu sebenarnya apakah harus mengambil tempat yang harus mengambil poin terbesar, problem terbesar? Sebenarnya tidak harus, Bu. Ya, sebenarnya tidak harus. Dengan cara melihat kompetitor. Saya itu kelebihan saya kalau tempat sih nggak begitu strategis, Pak. Cuma parkir saya luas, Pak. Yes. Jadi meskipun ini poin 4, karena memang kelebihan miliknya Ibu, ya pakailah. Tapi Pak, saya tuh pengen meningkatkan di sininya Pak. Di variasi dan kualitas produk, saya ambil barangnya itu dari ini Pak, sehingga saya punya begini-begini. Nah, jadi yang Ibu masukkan dalam what the problem, jadi kita bisa membaca pikiran konsumen. Jadi problem konsumen itu membutuhkan barang tapi tempatnya tidak ketemu. Ya, maka kita menempati posisi yang strategis itu membuat orang gampang menemukan. Nanti ada problem di situ. Ya, variasi barang, banyak orang datang ke sebuah tempat, pergi lagi. Datang ke sebuah tempat, pergi lagi. Lalu kemudian dia jengkel bahwa tempat kita ternyata tidak ada barang yang dia cari. Wong supermarket kok nggak ada barang. Sama dengan wong ayam petelur kok nggak ada telur. Atau wong ayam pedaging kok dagingnya kurus. Ya berarti tidak kompeten. Wong minimarket kok, barangnya cuma saiti. Nah, jadi ini bisa mewakili riset sederhana Bapak Ibu, bahwa ini adalah the problem yang ada di pasar minimarket. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah sudah tertangkap poin cara berpikirnya? Masuk, Pak, masuk. Siap. Berarti cukup satu contoh saja supaya kita bisa bahas lebih banyak ya. Nanti Bapak Ibu akan saya kasih contoh punya orang lain. Siap. Saya kasih contoh punya orang lain nanti. Ya, saya kasih contoh sekarang aja. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu smart bisnisnya Rangga Kacamata? Belum. Belum, Pak. Kok munculnya miring ini? Munculnya miring. Saya close dulu. Bentar. Yes. Nah, ini usahanya alumni, dia usaha kacamata. Dia meriset, udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah Ya, jelas. Baik. Jadi ketika dia meriset, dia menemukan usaha kacamata itu the problem pembeli. Ini Bapak Ibu boleh potret ya, potret biar punya contoh. Karena filenya nggak saya bagi. Jadi, what the problem kacamata? Ternyata di target market, di market itu, the problem itu adalah model. Dia menemukan bahwa orang membeli kacamata bukan hanya karena minus. Atau minus, tapi kalau minus sih biasa, tapi minus yang kacamatanya modis. Itu yang ternyata problem. Aku nggak kacamata kok malah nggak pantas ya, cemplang ya. Aku nggak kacamata, itu kok api ya kacamatanya ya. Nah, model. Dia menemukan bahwa the problemnya itu adalah model. Yang kedua adalah ternyata ini sebenarnya menurut saya, ini sebenarnya bukan nomor 2. Sebaiknya ini mungkin malah nomor 3. Jadi sebenarnya yang menjadi problem kita sebagai pemakai kacamata itu adalah servis kacamata. Kacamata dipakai 2 minggu, patah. Kacamata kedudukan, patah tengahnya. Itu orang bingung, servisnya mahal.
Nah, dia menemukan problem. Orang punya kacamata kalau patah, itu ongkos frame-nya 2, 3, 4 kali lipat daripada kacamatanya, kacanya. Ini Pak, the problem konsumen itu kalau servis kacamata susah Pak. Sama yang kedua, mencari model yang fit dengan orang, itu tidak mudah Pak. Maka saya punya varian jenis. Sama yang ketiga, dia melihat bahwa untuk ngecek kacamata, untuk ngecek minusnya mata, itu takut kalau bayar. Padahal dia tidak berbayar. Nah, atau orang tidak tahu bahwa di tempat-tempat tertentu itu bisa cek kacamata tidak berbayar. Dia menemukan 3 ini yang utama dalam the problem. Oke, contoh saya cukupkan. Nah, Bapak Ibu, sampai di poin 1, the problem, nggak ada masalah ya, sudah ketemu ya? Mohon tanya Pak. Siap. Ya, apakah problem itu, saya pernah dengar videonya siapa itu, Mardigu ya. Oke. Mardigu itu dia membahas tentang pinpoint dalam bisnis. Yes, pin the market, ya. Ya, Penderitaan pasar, ya. Ya, orang untuk menjadi seorang pebisnis harus bisa melihat pinpoint yang bisa dia ambil untuk dijadikan sebuah peluang dalam dia berusaha. Yes. Yang ini saya tanyakan perbedaan mendasar dari problem yang tadi Pak Suryono sampaikan sama yang dimaksud dengan pinpoint oleh Pak Mardigu itu apa Pak kira-kira? Tidak ada perbedaannya. Ini adalah cara untuk menemukan penderitaan di pasar. Sama dengan untuk menemukan cara, menemukan masalah di pasar. Penderitaan di pasar, masalah di pasar, sama saja. Sama saja. Jadi itu adalah sebuah cara. Jadi caranya banyak, dengan mapping, dengan menemukan pain point itu, menemukan pain in the market, sama saja. Kalau orang punya anak, itu penderitaannya adalah mendidik anak, memastikan dia masuk perguruan terbaik, masuk sekolah terbaik, punya karakter terbaik, pain in the market. Makanya itu, tidak ada orang tua yang berani mendidik anaknya sendiri. Kenapa? Karena ada penderitaan di situ, Pak. Penderitaannya, kalau sampai anak salah didik, Pak, itu anak jadi anak durhaka kepada orang tua, itu penderitaan terbesar sepanjang hidup kita. Nah, itu namanya pain point. Itulah mengapa SMP hebat dicari, SD hebat dicari, TK hebat dicari, SMK, SMA, MA hebat dicari. Berapapun bayarnya, dibayar. Kenapa? Ada pain point di situ. Yes. Ketangkap poinnya, Pak ya? Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan. Ini hanya soal cara menemukan apakah pain point, apakah the problem, apakah masalah, sama aja. Jadi ini hanyalah sebuah cara. Dan cara menemukannya macam-macam. Dengan fishbone, dengan akar rantai, dengan ini saya menemukan cara yang paling gampang. Dengan pertanyaan. Banyak orang membutuhkan sekolahan. Tapi sekolahan yang titik-titik-titik. Banyak orang membutuhkan jasa transportasi, tapi jasa transportasi yang titik-titik-titik. Banyak orang membutuhkan konsultan misalnya, tapi titik-titik-titik. Nah, nanti yang pinpoint akan kita pakai di materi yang DNA bisnis, yang di pertemuan besok dan pertemuan lusa. Jadi menemukan produk kita ini penolakannya apa? Produk kita ini pain point-nya apa? Nanti menemukannya di situ, Pak. Ya, kita akan pakai di pertemuan besok. Tapi di poin ini dengan pertanyaan sederhana saja. Banyak orang membutuhkan titik-titik-titik, tapi titik-titik-titik. Itu akan menemukan problem. Siap. Monggo. Kalau ada yang lain, Bapak Ibu, saya persilakan. Saya bertanya, izin Pak. Siap, Mas Saiful. Jadi tadi dijelaskan di awal itu adalah nama ini ya, nama barang kalau nggak salah ya, tadi di awal itu. Oh, no, bukan. Pertama, Bapak, nama perusahaan. Bapak pengen bisnis, itu kategorinya apa? Saya pengen transportasi tadi. Itu sudah betul. Bukan. Sebelum-belumnya, Pak. Awal-awal sekali, slide awal sekali itu dijelaskan tadi nama usahanya dulu, kemudian
yang slide pertama tadi itu, Pak. Satu, tentukan dulu kategorinya. Yang kedua, tentukan nama usahanya. Yang ketiga, tentukan produk utamanya. Jadi kalau Oke. jenengan mau masuk transportasi, apa produk nama usahanya apa? Travel Saiful, ya kan? Oke. Nah, Oke, produk itu Kak. utamanya apa? Pengiriman orang dan pengiriman barang. Oke. Oke. Nah, itu kan menyangkut merek, Pak. Jadi Ya, biasanya kalau produk utama itu kan biasanya ada merek. Nah, ada beberapa industri yang dia itu belum menentukan merek, tapi barangnya laku gitu. Setelah laku keras, kualitasnya bagus, baru dia menciptakan sertifikat merek. Atau sebaiknya merek itu dibuat dari awal sebelum kita eh, mengeluarkan barang, kita terbitkan mereknya sehingga orang itu mengenal barang kita dengan merek itu. Nah, dari dua yang saya sebutkan tadi, baiknya yang mana, Pak? tadi contoh yang jenengan sebut ada produk bisa dijual tidak pakai merek terus kemudian laku tuh apa misalnya? Misalkan bumbu-bumbu itu, Pak, bumbu ulek orang-orang pabrik yang kecil-kecil gitu maksudnya. Jadi kan dia keluar bumbu di plastiki aja nggak ada mereknya, tapi itu agak laku karena mungkin harganya murah dan rasanya enak. Nah, Ya, eh, sehingga karena dia murah banyak yang beli dan akhirnya oke. setelah laku baru dia ini mereknya, Pak. Oke. Nah, itu Jadi baiknya yang mana? ya, nangkap saya. Jadi Mas Saiful, tetap saja kita itu tetap ketemu kategorinya. Berarti misalnya tadi usahanya itu adalah bumbu. Oke ya, bumbu. Kemudian mereknya, kalau misalnya dia belum punya nama, dia bisa menggunakan Pak Saiful Bahri produksi bumbu grosir. Ya kan bisa, masih grosiran. Jadi dia, tapi poinnya Bapak, Ibu, saya tidak pernah menemukan ada produk yang dijual tanpa merek, misalnya, tapi tetap pakai merek dia, paling tidak misalnya apa ya, bumbu apa misalnya bumbu rawon dikemas 3.000-an, di bawah tetap ditulis nama, diproduksi Bu Bu Tina misalnya, diproduksi Cak Bahri misalnya. Nah, tapi dia jual grosiran misalnya. Atau memang kosongan untuk dimaklun, untuk dimerki orang lain, no problem. Jadi dalam konteks bisnis ini, teman-teman sekalian, tetap dalam judul poin ini, tetap harus ada, ini kategorinya apa, nama usahanya apa, produk utamanya apa. Untuk menjawab pertanyaan Mas Saiful, nanti di pertemuan 2 dan di pertemuan ketiga, jenengan akan memahami bahwa yang kita jual ini bukan cuma produk, tapi yang kita jual ini adalah value, nilai tambah. Yang kita jual ini adalah manfaat. Kok bisa sambel dijual tanpa merek? Kok bisa laris? Karena apa yang dijual Bapak Ibu value-nya grosiran. Di repacking. Jadi spesialis repacking Cak Saiful Bahri. Jadi yang dimerkin apanya? Industrinya. Jadi saya punya anak binaan, punya usaha marning. Tapi marningnya kan tetap ada, Pak. Jual marning. Jual marningnya grosiran, dikemas 12 kilo. 12 kilo dikemas, siapa yang beli Bapak Ibu? B2B. Bisnis to bisnis, bakul yang beli. 12.000 sekilo, 12 kilo, satu kemasan, dipecah-pecah menjadi 125 gram. Dijual dengan harga yang berbeda, dimerki milik orang lain. Yang buat itu si Jos, tanpa menulis merek, cukup ditempel di tempat lain, tapi orang lain mengemas menjadi kecil-kecil, menjadi marning Cak Bahri, marning Bu Yaya, marning. Nah, itu konsep maklun. Jadi tetap temukan kategori industrinya, temukan nama usahanya, temukan produk utamanya, nanti Bapak Ibu akan memahami bahwa semua itu tetap punya merek. Seperti itu, Mas Saiful Bahri. Saya lanjut dulu ya, biar selesai. Siap. Satu, kalau jenengan sudah menemukan pain in the market, sudah menemukan problem di pasar, banyak orang pengen jualan bumbu,
tapi pengen dimereki sendiri. Itu pengen itu. Maka jenengan bikin grosiran bumbu tanpa merek. Nah, itu kan sudah menemukan bisnis. Banyak orang pengen usaha camilan, tapi nggak bisa bikin makanan. Maka dia beli bahan mentah, tinggal goreng, tinggal kemas. Itu sudah ketemu. Nah, maka masuk yang kedua. Siapa yang punya problem seperti itu? Oh, yang punya problem bakul, Pak. Oh, yang punya problem orang lewat, Pak. Jadi riset ini tadi, Bu Yaya, kenapa orang-orang memilih yang terbanyak adalah lokasi? Karena ini yang disasar adalah orang lewat. Betul tidak? Tapi kalau punya ibu bikin supermarket di perumahan, apakah perlu parkir yang luas? Apakah perlu strategi lokasi yang tepat? Kalau di perumahan dekat, nggak ada persoalan. Maka itu, riset ini harus divalidasi. Who has the problem? Siapa yang punya problem? Siapa yang punya problem? Kita mau usaha toko. Bentar, ini punya siapa yang bersuara? Hamdah. Ya, Bapak Ibu, oh saya mau usaha makanan, oh saya mau usaha transportasi. Pertanyaannya, yang membeli itu siapa? Atau yang punya problem harga itu siapa? Yang punya problem lokasi itu siapa? Yang punya problem variasi produk itu siapa? Yang punya problem parkir itu siapa? Yang punya problem parkir, orang yang punya mobil. Betul, Bu? Kalau Ibu bukanya di perumahan, nggak butuh parkir. Jadi riset ini harus tepat. Kalau Ibu pengen bikin toko di perumahan, yang ditanya siapa, Bu? Orang di perumahan. Kalau Ibu pengen bikin toko di pinggir jalan, yang ditanya siapa, Bu? Orang di pinggir jalan. Kalau Ibu pengen jualan di pasar, siapa yang ditanya, Bu? Bakul di pasar. Jadi, pertanyaan yang nomor 2, segmentasi pasar atau market segmentasi, atau bagaimana kita menentukan target market. Ini yang perlu Bapak Ibu tangkap adalah pembeli kita itu belum tentu end user. Pembeli kita itu mungkin saja bakul. Maka disebut B2B. Saya tuh pengen, Pak, bikin toko supermarket, tapi spesialis grosiran, Pak. Nah, ternyata Bapak Ibu, supermarket yang pendekatannya grosiran, di kampung-kampung itu dilantak begitu, ada minyak, ada beras, ada, tapi spesialis grosiran. Maka kalau grosiran, problemnya siapa yang punya? Bakul, toko-toko kecil. Apa yang kira-kira pain in the market? Pain-nya bakul. Bakul itu cari barangnya banyak, pengen untungnya besar. Misalnya. Jadi harus pas risetnya. Jadi Bapak Ibu tentukan siapa yang punya problem. Who has the problem? Cek di mana mereka. Geografi, tempatnya di mana, kota, desa, perumahan, pertokoan, pabrik, kawasan industri, kawasan sekolahan, kawasan pinggir jalan, cek. Problemnya itu ada di mana. Yang kedua, demografi. Coba cek secara kependudukan, laki-laki, perempuan, umur, pendapatan, penghasilan, sumber ekonomi, sumber income, jumlah anak, pasangan, kehidupan, itu demografi. Siapa yang punya problem belanja harian? Oh, ibu. Oke. Siapa yang punya problem belanja kebutuhan sekolah? Orang tua atau anak sekolah. Itu namanya who has the problem. Yang ketiga adalah Bapak Ibu coba cek psikografi. Bagaimana lifestyle-nya, bagaimana social class-nya, bagaimana personality-nya calon pembeli kita. Oh, kalau yang beli bakul, Pak, pengen nawar. Kalau yang beli bakul, Pak, pengen harga promo. Kalau beli 1 dapat 2 sehingga bisa dijual, harganya dapat 2. Nah, itu namanya psikografi. Behavior. Bagaimana perilakunya?
Ya, bagaimana perilakunya target market kita? Oh, itu kalau nemu barang enak, barang bagus, langsung diviralkan, Pak. Itu kalau menemukan komplain sedikit, marahnya minta ampun, Pak, kalau kelas atas. Itu kalau menemukan, nah itu adalah behavior. Bapak Ibu temukan. Poin kedua adalah bagaimana mengelompokkan atau menentukan target market. Dalam konteks bisnis yang sebenarnya, Bapak Ibu bisa menggunakan 10 pertanyaan ini untuk riset. Sakjane sing arep tak sasar iki sapa? Bakul atau pembeli akhir, orang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, laki-laki atau perempuan, orang dengan penghasilan berapa? Ada 10 pertanyaan Bapak Ibu. Siapa mereka? Harus tahu. Kenapa mereka membeli? Coba dicek, kenapa orang itu membeli ke tempat itu? Kemudian berapa banyak duit mereka? Apa yang mereka pikir tentang kita? Kemudian, apa pekerjaan mereka? Ya, kenapa mereka membeli? Bagaimana cara mereka membeli? Ya, kapan mereka membeli? Apa harapan mereka? Bagaimana kompetitor? Apa yang membuat mereka feel good? Ini Bu, untuk atau Bapak Ibu, ini untuk melengkapi problem tadi itu. Oh, yang punya problem itu orang kelas ini. Oh, orang-orang ini duitnya cuma, misalnya kalau Bapak Ibu jual di kantin, Bapak Ibu cek anak-anak sekolah itu berapa sangunya? 5.000, 10.000. Kalau mereka sangunya uang 10.000, Bapak Ibu jualan makanan harga berapa? Nah, ini untuk menyempurnakan who has the problem. Nanti akan menentukan pricing di belakang. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks menemukan persoalan pasar, dalam konteks menemukan siapa yang punya persoalan, Bapak Ibu harus menentukan satu target market. Jadi satu target market, bisnis-bisnis miliaran, itu meskipun dia bisnis yang besar, dia tidak menjual ke semua orang. Tapi dia menjual ke satu segmen pasar. Satu target pasar. Ini Bapak Ibu yang penting. UKM biasanya jualan kemana nih Pak keripiknya? Semua orang Pak. Ini jualan ke siapa Pak makanannya? Semua orang Pak. Dia tidak menentukan target market dan segmen pasar. Yes. Sampai di sini. Oke, silakan dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan atau ada diskusi satu poin? Mohon izin Pak, Irwan Pak. Mas Irwan, monggo. Bagaimana kalau penerapannya itu di bidang peternakan ya Pak? Seperti apa ya Pak? Oke, industrinya peternakan. Bapak mau usaha apa? Misalnya ternak kambing atau domba gitu Pak. Baik, ternak kambing ataupun domba di industri ini, Bapak mau jual beli, Bapak mau penggemukan, beli udah gede-gede untuk dibesarkan, apa Bapak pengen membudidayakan, memberanakkan? Coba Bapak ada di mana mau usahanya? Mungkin awalnya penggemukan dulu Pak. Berarti beli, penggemukan, dijual. Beli, penggemukan, dijual. Iya. Oke, ya beli, penggemukan, dijual. Kemudian tujuan akhirnya mau mengembangkan seperti apa? Tujuan akhirnya sih ya kalau bisa sekaligus nanti dari proses melahirkan sampai pembesaran juga Pak. Oke, berarti breeding. Jadi breeding itu berarti punya babonannya, punya anak, kemudian dibesarkan, lalu dijual. Oke, yes. Baik, kita fokuskan dulu, Bapak misalnya usaha yang paling gampang menurut pandangan Bapak tadi kan, beli, anakan, beli bakalan, digemukkan, terus dijual. Ya, berarti beli bakalan, kemudian terus dijual. Baik. Di poin kedua, who has the problem, itu berarti kan siapa yang akan membeli dan mengkonsumsi produk Bapak. Berarti beli, bakalan, besar, dijual. Berarti konsumen Bapak adalah pembeli kambing yang siap konsumsi. Betul? Maksudnya begitu? Ya betul Pak. Betul ya. Jadi memproduksi kambing yang siap
konsumsi. Produksi kambing yang sebentar layar saya. Produksi kambing yang siap konsumsi. Ya. Layar saya udah nampak Bapak Ibu? Tampak, Pak. Sudah Pak. Oke. Kambing. Nah, siapa yang punya masalah terkait dengan kambing siap konsumsi? Who has the problem? Maksudnya, siapa sih target market kambing siap konsumsi? Sebenarnya gitu maksudnya di pertanyaan ini. Jadi Bapak Ibu ingin mentarget siapa? Nah, ketika Bapak Ibu ingin mentarget siapa, ada dua jenis, Pak. Satu, B2C. Saya itu menjual ke ini loh, Pak. Kalau ada orang butuh beli satu, orang lagi butuh beli untuk akikah sendiri, dipotong sendiri. Nah, itu berarti B2C. Jadi business to customer. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa B2B. Oke, saya jual ke bakul, Pak, untuk dijual lagi. Saya jual ke akikah, saya jual ke catering, Pak. Saya jual ke pedagang sapi, pedagang sate, Pak, untuk dijual lagi. Nah, berarti saya ingin tanya dulu, Bapak ingin menyelesaikan problemnya orang butuh kambing, individu-individu, atau Bapak ingin memenuhi kebutuhannya pengusaha yang membutuhkan kambing siap potong? Pak Irwan? Ke customer, Pak, yang membutuhkan. Ke pedagangnya atau ke orang per orang? Ke orang per orang, Pak. Kayak yang perlu buat akikah atau perlu buat kurban atau apa gitu, Pak. Baik. Pertanyaan saya, kalau Bapak lihat, Bapak berarti nanti Bapak mau buka lapak atau buka display di pinggir jalan untuk dibeli orang begitu? Nah, ya itu apa yang jadi pertanyaan, mekanismenya apakah bisa dijalankan seperti yang supermarket tadi atau ini beda gitu, Pak, treatmentnya? Ya, makanya ini tadi jelas beda kan? Makanya saya bertanya, coba dilihat urut-urutannya who has the problem tadi. Siapa sebenarnya orang yang membutuhkan kambing siap konsumsi? Apakah individu? Apakah ada orang individu mencari akikah ke kandang kambing? Berapa banyak? Nah, makanya saya katakan B2C dalam konteks kambing akikah, apa ada orang mau repot-repot ke kandang kambing, motong sendiri? Coba, Bapak Ibu, ada nggak yang pengen akikah, datang ke kandang kambing, potong sendiri? Ada nggak? Jarang sekarang, Pak. Yes, jarang. Nah, orang mau akikah ke tukang akikah, Mas, aku pengen akikah, lanang apa itu? Lanang. 2 kambing, mau yang harga paket berapa? Yang harga paket 3 jutaan. Yes, langsung nelpon Mas Irwan. Pak Irwan, ada berapa kambing tuh? Siap, ada 10, kirim Pak ya, saya mau ambil. Siapa yang bisa ngomong begitu? B2B. B2B, Pak. Jadi, dalam konteks memproduksi kambing besar, itu pembeli jenengan, pembeli kita yang punya problem, itu biasanya bakul. Bakul kambing. Yang kedua, jasa akikah. Yang ketiga, jasa kurban. Ya kan? Yang keempat, warung sate. Ada nggak warung sate yang nyari kambing sendiri? Banyak. Nah, atau jagal. Nah, maka setelah Bapak temukan geografi, di mana mereka? Oh, kalau ngomong akikah itu ya di setiap kota banyak, di kota-kota tuh. Kalau ngomong warung, di mana tuh? Oh, mungkin di sekitar pasar, di pinggir jalan. Tapi mereka potong sendiri di rumahnya. Oh, jagal, berarti tempat jagal. Nah, Bapak dari sini, dari poin-poin ini, nanti tentukan
namanya target market. Saya spesialis kambing, penggemukan kambing siap konsumsi untuk warung sate. Ya, warung sate. Lalu ketemu, what is your solution warung sate? What your solution? Saya pengen jual kambing siap konsumsi warung sate. Itu butuh kambing yang seperti apa? Oh, Bali Bull. Berarti kambing muda. Oh, dia itu pengennya kambing yang dewasa, Pak. Pengen gemuk, berlemak. Oh, berarti saya gemukkan kambing biri-biri. Oh, nah itu namanya what your solution. Cara jualnya gimana? Digemukkan, dipinggirkan, orang udah cari. Udah diambil sendiri, diambil sendiri. Nah, itu kalau di dunia peternakan. What your solution? Di dunia pertanian sama. Saya mau tanam pisang, Pak. Siapa yang membeli pisang? Apa ada orang mau nyari pisang ke kebun? Tidak ada. Maka target market kita siapa? Bakul pisang, grosir pisang, pabrik olahan pisang. Bapak bahkan tinggal tanam, tinggal tunjuk yang itu harganya berapa, ditebang oleh pembeli pisang, ditebas oleh pembeli pisang, dikirim ke pasar oleh pembeli pisang. Nah, itu what your solution-nya adalah setelah tahu target market. Jadi poin ketiganya target market, poin keempatnya adalah solusi kita. Solusi kita itu bukan ide kita, Pak, sepenuhnya, tapi memenuhi the problem. Ya, memenuhi the problem. Saya menyediakan kambing muda. Kenapa? Karena yang membutuhkan adalah warung sate Bali Bull. Saya memproduksi kambing yang gemuk. Kenapa? Yang membutuhkan akikoh, karena akikoh butuh kambing gemuk dan berumur powel. Dan jantan. Saya memproduksi kambing betina. Kenapa? Karena saya menyediakan anakan setelah dia melahirkan. What your solution? Ide gila, ide aneh, belum tentu jadi duit. Ide gila, belum tentu jadi duit. Wah, ini bikin makanan adem. Tapi apakah laku dijual? Belum tentu. Bapak misalnya, saya pelihara kambing, Pak. Kambingnya ini keren, Pak. Saya kasih makan vitamin, Pak. Yang beli siapa? Oh, ini yang beli. Nah, belum tentu laku. Jadi ide kreatif belum tentu laku. Yang laku itu pasti kreatif. Jadi Bapak Ibu, kreativitas harus disesuaikan dengan problem. Kreativitas harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kreativitas harus disesuaikan dengan kebutuhan market. Biasanya kalau kita menciptakan hal baru, ini persoalan yang sulit. Belum tentu bisa. Kita yang paling gampang atau bikin bisnis bisa sampai mendisrupt market, ini temuan hebat. Tapi bisnis bikin yang sama juga enggak masalah. Jadi Bapak Ibu, kita bikin create the same existing solution. Kita bikin sesuatu yang mirip-mirip dengan yang lain. Caranya, Pak Irwan tadi cek dulu orang lain, penggemukan sapi, kambing itu untuk apa, yang beli siapa, lihat pesaing, lihat kompetitor. Baru kemudian setelah tahu existingnya, oh supermarket A, supermarket B, supermarket C, dicek. Oh travel A, travel B, travel C, dicek. Apa kelebihan masing-masing? Apa kekurangan masing-masing? Kita baru bikin sesuatu yang baru. Ini kayak taksi online tadi ya, bisa mendisrupt bahkan. Karena dia membuat sesuatu yang baru, berbeda dari layanan yang lain. Perhotelan, dikalahkan sama Red Doors, dikalahkan sama Airbnb. Alibaba, dia bisa mengalahkan retail-retail dengan cara dia bikin toko online. Nah itu, minimal-minimalnya adalah lihat dulu kompetitor. Lalu kemudian coba kembangkan konsep. Coba divalidasi. Apakah kompetitornya gimana, marketnya seperti apa, luasan pasarnya seperti apa, segmennya seperti apa, lalu dibikin prototipe. Lalu kemudian dicoba di launching di pasar. Sederhana. Jadi Bapak Ibu, lihat prototipe, kembangkan varian produk. Bikin pembeda penentu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita temukan gagasan, temukan manfaat, temukan ide, temukan
benefit yang bisa menyelesaikan problem customer. Warung sate, problemnya apa? Butuh kambing sehat, murah, dan apa? Continue. Apa problemnya orang toko akikoh atau catering akikoh? Apa problemnya? Pembeli pengen yang gemuk-gemuk, besar-besar, jantan-jantan. Berarti kita selesaikan problem itu. What the problem? Kita selesaikan the problem customer. Toko supermarket, apa problem konsumen di wilayah itu? Oh, perumahan itu, Pak, butuh kebutuhan pokok yang murah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yes. Saya stop dulu, Bapak Ibu. Saya persilahkan mungkin 1-2 diskusi. Monggo. Apakah ada yang ingin bersuara, Bapak Ibu? Saya persilahkan. Koyoknya Pak Hamda ini. Silakan Pak Hamda. Jadi yang pertama yang untuk Pak Bahri tadi Pak ya, tentang produk yang tidak ada brand. Ya. Saya kira sudah sempat menurut Pak. Ini yang pertama dulu pernah coba bikin bumbu pecel Pak ya. Ya. Dan saya sendiri. Ya. Tapi dengan kualitas yang sama. Jadi dia minta saya ingin dipecel sama Mas Tati merek dia. Saya dan ya. tolong kita. Jadi, ya. Dan itu banyak enggak 1-2 banget sampai 5-10. Ya. Nah, jadi pasti jualan tergantung segmentasinya. Kalau arahnya ke reseller atau ke eksklusif. Nah, jadi pilih segmen kita mau reproduksi dulu. Apa kita mau pilih segmen yang reproduksi atau pengemukan, ya, atau ke penjualan. Ya. Ada salah satu apa ya, kayak UG gitu Pak. Oke. Jadi dia fokus di pengemukan. Yes. Jadi kita titipkan di situ, nanti bayar berapa, lah di situ nanti ya entah dikasih makan kedelai atau kulitnya kedelai sampai gemuk sesuai dengan yang diinginkan, nanti kambingnya dikembalikan lagi ke pemilik. Nanti kita fokuskan di mana dulu untuk reproduksi, penambahan apa beranak ya Pak ya. Ya. Atau yang kedua untuk pengemukan, baru yang terakhir baru penjualan. Nah kalau arahnya ke penjualan kita kan harus kenal ke ganti, ya, buku, ya, jadi di segmen dulu. Yes. Lebih ke bahan atau kegemukan, pertumbuhan Pak ya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Hamdan. Meskipun suaranya kurang clear, tapi sudah cocok ya, ketangkap tadi poinnya. Monggo Bapak Ibu, jika ada 1-2 lagi yang ingin merespon atau ingin bertanya sesuatu, kita bahas. Monggo. Oke, kita Pak Saiful. Sekarang ini kita melihat perbiasanya pertumbuhan teknologi ini dengan kemajuan zaman lah istilahnya. Menurut analisa jenengan ini secara garis besar bisnis apa sih yang paling potensi untuk berhasil itu di era sekarang ini, Pak? Utamanya misalkan sekarang ini startup kayak toko online itu sudah begitu banyak, sehingga karena banyaknya toko online maka usaha jasa transportasi ke ekspedisi itu semakin banyak gitu Pak. Mungkin itu potensi. Nah, menurut analisa jenengan sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi ini pertanyaan yang banyak ditanyakan orang, tapi sebenarnya itu pertanyaan yang apa ya istilahnya itu general ya, general. Jadi banyak orang yang ingin punya usaha. Saya tunjukkan risetnya, sebentar ada enggak di slide ini ya.
risetnya sebentar, mudah-mudahan ada. Riset, sebentar. Kalau tidak ada ya berarti tidak beruntung. Tidak ada ternyata. Ya, jadi ada satu riset yang menunjukkan bahwa, begini jawabannya Mas. Ada satu riset yang menunjukkan bahwa ide bisnis, ini ngomong soal ide bisnis berarti ya, ide bisnis itu dari mana sebenarnya? Jadi kalau bisnis apa Pak yang cocok, atau bisnis apa Pak yang bagus dan berkembang, ya enggak ada, kalau nggak dikerjakan juga nggak jadi berkembang. Ide apa Pak yang cocok? Apapun cocok, asalkan dikembangkan. Nah, risetnya itu begini. Ternyata, jadi kalau Mas Saiful, Pak saya ingin bisnis Pak, bisnis apa yang cocok? Risetnya mengatakan, mungkin 40, saya lupa ya angka persisnya ya, apa 54 atau 43%, ya 43% lah ya, tertingginya itu, 43% bisnis yang sukses itu adalah dari pengalaman bekerja. Jadi bisnis yang sukses itu adalah dari pengalaman kita sebelumnya. Jadi kalau jenengan Mas Saiful, atau kalau nggak pengalaman bekerja, bisnis yang cocok, bisnis yang sukses kita kembangkan adalah bisnis yang cocok dengan kompetensi inti jenengan. Jadi kalau jenengan di karirnya meningkat, bisnis pekerjaannya meningkat, jenengan cocok ya bisnis konsultan misalnya. Kalau jenengan selama ini ngurusi teknik sesuatu, mungkin bikin bengkel yang paling cocok. Kalau bisnis, nah jadi 43%, kalau saya nggak salah ya, moga-moga nanti bisa tak carikan filenya ya. Bisnis yang cocok adalah dari pengalaman bekerja. Bisnis yang cocok adalah dari kompetensi inti kita. Jadi kalau jenengan adalah pendidik misalnya, bikin jasa pendidikan, jasa pelatihan, konsultan, pengelolaan, penyediaan tenaga kerja, itu mungkin bisnis yang paling cocok. Atau bisnis industri apapun, tapi jenengan core-nya adalah penyediaan tenaga kerjanya, itu mungkin lebih cocok. Itu, Mas. Jadi apapun, yang penting adalah sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan core kemampuan kita. Baru yang kedua itu riset. Melihat usaha orang lain, itu sekitar lebih sedikit ya, sekian puluh persen. Melihat bisnis orang lain. Yang berikutnya itu adalah melakukan mencari kebutuhan pasar. Ternyata mencari kebutuhan pasar ini lebih kecil lagi. Tapi yang tertinggi adalah dari pengalaman bekerja. Itu Mas Saiful. Jadi kalau jenengan pengalamannya apa misalnya? Sekarang bekerja di bidang apa? Saya bekerjanya di ini Pak, industri perkapalan buat speedboat. Oh, industri perkapalan, manufacturing. Jenengan cocok betul. Bisnis yang di sekitar core kompetennya itu. Penyediaan onderdil, penyediaan bahan bakunya, pembuatan galangan, jasa pemasok apanya, pembuatan perbaikan dan perawatan apanya, penyediaan radiator untuk apanya. Itu adalah sekian persen tertinggi bisnis yang paling cocok untuk jenengan kembangkan suatu hari. Gitu. Siap masuk. Itu ilmunya. Jadi jenengan buka bengkel melengkapi ini, buka onderdil untuk ini, membuka galangan untuk, tapi nanti itu pasti ketemu sambungannya, namanya DNA bisnis itu. Jadi bisnis DNA jenengan itu, apakah di pekerja tekniknya, apakah di memahami manajemen bisnis galangan kapalnya itu, apakah di penyediaan alat bahan bangunannya, apakah jago di pengelasan dan di mesinnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah, saya janji ya, saya diingatkan besok, menunjuk, nanti di grup aja dah, tak carikan habis ini, riset tentang bisnis apa yang cocok. Jadi bukan jenis bisnisnya, tapi justru dari core kompetensi kita. Saya punya saudara pendidikan,
berjalan, bikin toko komputer luar biasa jalan, bikin TK playgroup lumayan jalan. Suatu hari dia hebat di jualan komputer dan rental, warnet waktu itu. Tiba-tiba karena toko komputernya bagus, pindah ke mall. Bersamaan pindah ke mall, bersamaan juga warnetnya kena petir. Dan pindah ke mall, di mallnya bangkrut, mall tutup, kena petir, semua komputernya hancur, dan bangkrut dari nol. Rumah hampir tersita, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia mencari kembali ke inti kemampuan dia. Dia adalah programmer. Sekolahnya teknik dan programmer. Pengalaman selama ini sebenarnya mendukung penjualan jejaring massal. Jadi penjualan itu dengan tim yang luas. Ternyata dia yang menjadi kaya raya dan berkembang bisnisnya adalah apa Bapak Ibu? Penyediaan jasa aplikasi untuk pendidikan SD, SMP, TK. SD, SMP terutama, SD, SMP, madrasah dan sekitarnya. Dalam kurang dari 3 tahun dia bisa kembali pulih dan menjadi pengusaha yang besar. Kemana itu Bapak Ibu? Kembali ke core keterampilannya, kembali ke pengalamannya bekerja. Jadi menjual massal ke market. Jadi belum tentu bikin kapal, tapi mungkin memasok kapal. Belum tentu membuat kapal, mungkin pengelasan dan penyediaan AC-nya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu Mas Saiful. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Pak. Baik kalau ya. Oke. Satu lagi boleh silakan. Jadi nggak apa-apa Pak, lanjut. Jadi cuma nambahin aja, berarti kalau sudah ketemu core keterampilannya adalah kita itu tidak perlu panjang lebar membuat business plan. Biasanya business plan itu kan kalau orang meraba-raba itu kan dia itu menata business plan dulu. Tapi kalau yang tadi langsung ke inti gitu. Jadi business plan-nya nggak perlu ini. Bisnis plan-nya langsung memasukkan ide bisnis itu. Jadi langsung yang jenengan masukkan itu, oh saya itu ya di sekitar bisnis ini. Oh saya akan mengembangkan deh sambil saya bekerja, sambil saya jasa ini, sambil saya mencari pemasok untuk ini. Sambil saya bekerja di bidang ini, sambil saya melayani bisnis ini. Manfaat dari jejaring bergaul dengan orang-orang di perkapalan ini, saya punya peluang market untuk ini. Jadi itulah makanya di pertemuan pertama saya katakan jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru meninggalkan profesi ini, naik terus, tapi multi income. Ini pandangan saya. Jadi teman-teman di Smart Business Map masukkan saja ide bisnis yang kira-kira se-DNA dengan bisnis yang Bapak Ibu sedang kerjakan dan kembangkan. Saya kira demikian. Masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu? Saya persilakan. Izin Pak, bertanya. Siap, Mas Hamda. Mengenai DNA bisnis dan Smart Business Map, apakah ini pengembangan dari dulu waktu ada mata kuliah manajemen pemasaran, jadi kita diajarkan untuk membuat marketing model canvas yang mirip seperti ini, Pak. Nah, apakah ini pengembangan dari itu atau bagaimana? Bukan. Ini bukan pengembangan dari itu. Bisnis model canvas itu adalah sebuah cara juga untuk mapping. Ya, cara juga untuk mapping ya, kanan omset, kiri biaya, kanan market, pengungkit, sebelah kiri memahami industri, ya sama, kurang lebih. Maksudnya itu juga cara untuk mapping bisnis, dan ini juga cara untuk cara untuk memapping bisnis yang lain. Jadi banyak sekali cara, gitu ya Pak. Jadi ini sebenarnya cara. Jadi nanti Bapak Ibu selesai mata kuliah ini, itu bisnis canvas bisa dicoret-coret, bisa dirubah. Model ini juga bisa dirubah-rubah untuk menentukan bisnis Bapak Ibu. Saya kira ini adalah cara, ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Selamat mencoret-coret, Dok. Sebentar. Contohnya belum saya bukakan contoh berikutnya, biar saya nggak utang. Sebentar. Don't save. Yes, nampak Bapak Ibu kacamata? The problem? Nampak.
Baik. Yang kedua, dia menemukan who has the problem itu langsung ke segmen umur 17-25. Langsung dia hanya fokus di kecamatan Bangil. Dan dia melihat bahwa target marketnya itu sekitar radius 10 kilo. Nah, jadi di poin kedua, Bapak Ibu langsung saja kasih ilustrasi-ilustrasi dan kasih siapa sih sebenarnya target kita? Ini ya wes, itu aja. Di poin ketiga, apa solusi yang dia berikan? Beliau mengambil solusi yang dia tonjolkan adalah garansi kacamata, melayani servis, kemudian menyediakan frame model terbaru, dan menyediakan pemeriksaan kacamata gratis. Ini solusi yang dia gabungkan dan dia memilih ini. Oke. Kemudian, how big the market, kita pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk kita semua. Soal absen nanti Pak Ketua share ke teman-teman, dan nggak perlu di screen di grup, yang penting Bapak Ibu sudah absen. Tidak ada masalah. Kalau soal, yang penting tugas ini diselesaikan, absen nggak absen, nggak penting. Saya menemukan banyak teman-teman yang sebenarnya nggak ngikuti dengan baik perkuliahan ini. Nanti rugi sendiri di pertemuan akhir, tidak bisa memahami dengan baik. Tapi sebelum terjadi seperti itu, diskusi dengan kelompok, kerjalah dengan teman-teman sekalian, contoh-contoh mungkin diperhatikan. Terima kasih, saya akhiri.